Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Para pemirsa Syarif Rosa Channel dan para subscriber serta anak-anakku kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah materi tentang selalu bersama malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan dan dengarkan materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Infografis materi ini semua siswa harus mampu menjelaskan tentang makna iman kepada malaikat. Kemudian siswa juga harus mampu menjelaskan perbedaan malaikat dan manusia. Anak-anakku sekalian, silakan komentari maksud dan makna gambar di bawah ini. Gambar 1, gambar 2, itu maksud dan maknanya apa? Silakan kalian ekspresikan dalam pemikiran kalian. Dan jangan lupa kalian tuliskan dalam buku catatan kalian masing-masing sebagai tugas portofolio pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya adalah berbicara makna iman kepada malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab malak, jamaknya malaikah. Kata malak berasal dari akar kata alaq atau aluka yang artinya risalah atau mengemban amanah. Iman kepada malaikat memiliki 4 unsur, yaitu 1. Mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari alam gaib, yang tercipta dari cahaya atau nur, seperti sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Perihal wujudnya, Al-Quran menjelaskan dalam Quran surat Fatir ayat 1 yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi intinya adalah bahwa wujud malaikat tidak akan pernah berubah, tidak bertambah tua atau tidak bertambah muda. Kondisi malaikat sampai detik ini masih tetap sama seperti ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah mengimani semua malaikat. Dari sekian banyak malaikat, hanya sedikit sekali yang namanya disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Setiap orang yang beriman diwajibkan untuk mengimani seluruh keberadaan malaikat, baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ada malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, orang beriman wajib mengimaninya secara rinci. Dengan malaikat yang tidak disebutkan namanya, cukup mengimaninya secara umum. Adapun jumlah malaikat mencapai ribuan, bahkan jutaan. Namun beberapa jumlah pastinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan bukti bahwa malaikat berjumlah ribuan itu ada dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9.
Bismillahirrahmanirrahim. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Di antara sekian banyak malaikat, ada 10 nama yang wajib dikenal oleh kita semua, yaitu sebagai berikut. 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Ijrail, 4 malaikat Israfil, 5 malaikat Raqib, 6 malaikat Atid, 7 malaikat Mungkar, 8 malaikat Nakir, yang 9 adalah malaikat Malik, yang 10 malaikat Ridwan. Yang selanjutnya adalah mengimani sifat-sifat malaikat. Satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa sesuatu yang gaib tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang tampak dan tidak bisa dijangkau oleh indera manusia dari semua sisi. Perihal sifat-sifatnya, malaikat merupakan hambanya yang sangat mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 26. Wa qalu takhadar rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun. Wa qalu takhadar rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia, sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Adapun sifat-sifat lain yang harus diyakini oleh orang yang beriman terkait sifat-sifat malaikat adalah bahwa malaikat itu adalah suci dari sifat-sifat jin dan manusia, seperti hawa nafsu, adanya rasa lapar, tidak makan dan tidak minum, kemudian tidak merasa sakit dan tidak pernah tidur. Yang selanjutnya adalah mengimani tugas-tugas malaikat. Adapun tugas-tugas yang diemban oleh para malaikat menurut Al-Quran antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membawa kebaikan dan menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang ketiga, meneguhkan hati para nabi dan kaum mukmin. Yang keempat, mendatangkan ajab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayatnya. Yang kelima, menolong manusia dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, mencatatkan segala perbuatan amal manusia. Kemudian yang ketujuh, membantu meningkatkan rohaniyah manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, beriman kepada malaikat berarti membenarkan adanya kehidupan rohani. Orang yang beriman harus mengembangkan kehidupan rohani itu dengan jalan melakukan perbuatan yang sesuai dengan bisikan malaikat dan menggunakan daya kemampuan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Adapun perbedaan antara malaikat dan manusia. Malaikat dan manusia merupakan makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan persamaannya antara malaikat yang berasal dari alam gaib dan manusia dari alam syahadah. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari
berbagai sudut, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Proses kejadian. Proses kejadian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 26 menjelaskan, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa asal kejadian manusia berasal dari tanah, sedangkan asal kejadian malaikat tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua adalah dari sifat-sifatnya. Manusia merupakan makhluk yang kasat mata, makhluk yang dapat ditangkap oleh panca indera, makhluk yang berjenis kelamin, dan memiliki akal, nafsu, dan perasaan, sehingga manusia memiliki potensi untuk berpikir dengan menggunakan akalnya, dengan nafsu yang dimilikinya. Manusia memiliki keinginan untuk makan, minum, melakukan perkawinan. Dengan adanya perasaan, manusia dapat merasakan sedih, senang, gembira, gelisah, takut, dan lain sebagainya. Kemudian manusia juga mengalami fase-fase dalam kehidupannya seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Namun manusia tak dapat berubah wujud. Nah, sementara itu malaikat merupakan makhluk Allah yang gaib, makhluk yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, bukan perempuan dan bukan laki-laki, tidak memiliki nafsu dan perasaan, sehingga malaikat tidak pernah merasakan lapar. Oleh karena itu malaikat tidak pernah makan dan minum, dan tidak pernah berkeinginan untuk menikah, dan malaikat tidak mengalami fase-fase perubahan, sehingga sejak tercipta dan sampai sekarang tetap sama. Tetapi malaikat dapat berubah wujud. Perbedaan lainnya yang sangat menonjol adalah malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat patuh, sedangkan manusia ada yang patuh namun banyak pula yang ingkar kepadanya. Yang ketiga, dilihat dari kedudukan dan keberadaannya. Keberadaan manusia sangat berbeda dengan keberadaan malaikat. Apabila manusia dalam hidupnya senantiasa berada dalam jalan ketakwaan, maka derajatnya akan melebihi derajat malaikat. Dikarenakan manusia bila menempuh jalan ketakwaan harus melakukan mujahadaan nafas, sedangkan malaikat tidak perlu melakukan itu, karena memang malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Adapun kedudukan manusia di bumi berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 adalah sebagai khalifah fil ard. Sementara itu kedudukan malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala antara lain adalah mengawasi gerak-gerik perbuatan manusia, mencatat amal perbuatan baik dan buruk manusia yang dilakukan di dunia ini. Yang selanjutnya adalah tugas siswa. 1. Jelaskan secara singkat apa yang kamu ketahui tentang malaikat. Yang kedua, malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat patuh. Mengapa demikian? Berikan alasannya. Yang ketiga, apakah manusia lebih mulia dari malaikat? Mohon dijelaskan dan berikan alasannya. Selamat mengerjakan tugas, semoga diberikan kemudahan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang sama. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak dalam setiap aktivitas kegiatan kita masing-masing di rumah. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.